yang lainnya masih banyak terdapat perdebatan. Tapi saya tidak akan memperdebatkan itu. Silakan orang berasumsi berpikir bagaimana menurut alam pikir mereka, tetapi saya hanya ingin menyampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaat untuk sobat-sobat sekalian. Apakah setiap perbuatan pidana akan dipidana? Nah, itulah pertanyaan tadi untuk tema pembahasan. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat-sobat online, para subscriber dan pendukung channel Gusri Putra Dodi dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita di dalam pembahasan hukum pidana atau di dalam edukasi yang berkaitan dengan hukum pidana sesuai dengan apa yang saya dalami dari sisi keilmuan hukum. Sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu berada dalam kesehatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, dan diberikan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup ini. Sobat-sobat sekalian, hukum pidana sebagaimana yang kita ketahui adalah suatu peranata atau suatu sarana yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi orang yang melakukan pelanggaran atau yang melanggar hukum pidana itu sendiri, atau yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hukum pidana. Apa saja ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hukum pidana atau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tadi, maka sangat banyak sekali jenis-jenis tindak pidana yang dilarang atau yang diatur tidak boleh dilanggar oleh para subjek hukum. Dan kita, saya, saudara-saudara sekalian, sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, adalah subjek hukum yang artinya juga harus taat terhadap ketentuan hukum pidana tersebut. Nah, ketika melanggar maka bersiaplah terhadap sanksi pidana yang akan dikenakan. Maka di dalam hukum pidana itu ada 3 pokok yang harus dipahami. Pertama adalah perbuatan pidana, yang kedua pertanggungjawaban pidana, yang ketiga adalah sanksi pidana. Jadi ketiga ini akan saling berkaitan. Nah, pertanyaannya, apakah setiap perbuatan pidana yang dilakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban pidana dan akan juga mendapat sanksi pidana? Maka tadi seperti saya sebutkan ada 3 di dalam hukum pidana itu adalah, 1 ada perbuatan pidana, yang kedua ada pertanggungjawaban pidana, yang ketiga ada sanksi pidana. Pertanyaannya tadi adalah apakah setiap perbuatan pidana itu akan mendapat sanksi pidana? Bisa kita lihat di dalam ketentuan hukum pidana di negara kita ini, yaitu negara Republik Indonesia. Jangan sebut negara ini sebagai negara Konoha ya, seperti yang terjadi di dalam medsos di mana orang menyebut negara Konoha. Kalau saya pada prinsipnya tidak sepakat dengan hal ini, karena negara ini dibangun dengan, negara ini didirikan dengan tetesan darah dan air mata para syuhada dan para pendahulu dan pejuang kita yang intinya ingin suatu negara merdeka. Dan sekarang kita sudah merdeka secara penjajahan fisik, tetapi secara yang lainnya masih banyak terdapat perdebatan. Tapi saya tidak akan memperdebatkan itu. Silakan orang berasumsi berpikir bagaimana menurut alam pikir mereka, tetapi saya hanya ingin menyampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaat untuk sobat-sobat sekalian.
Apakah setiap perbuatan pidana akan dipidana? Nah, itulah pertanyaan tadi untuk tema pembahasan kita pada pertemuan online kali ini. Nah, jadi di dalam hukum pidana itu ada dua alasan kenapa orang tidak bisa dipidana. Salah satu tadi adalah pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saya bacakan. Kembali saya bacakan ulang untuk sobat-sobat sekalian. Pasal 40, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun. Nah, jadi anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini secara pengaturan. Sekarang secara kategori ada dua alasan. Artinya tadi pertanyaannya, apakah setiap perbuatan pidana itu dapat dipidana? Ada dua keadaan atau ada dua alasan yang menjadi alasan atau menjadi penentu apakah perbuatan itu dipidana atau tidak. Yang pertama adalah yang pertama maksudnya adalah alasan pembenar. Alasan pembenar ini yaitu dari sisi objektif perbuatan. Alasan pembenarnya sehingga dia karena melakukan perbuatan itu dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nanti akan saya buatkan video edukasi khusus tentang apa saja yang masuk ke dalam kategori alasan pembenar atau alasan objektif dari hapusnya suatu pertanggungjawaban pidana itu. Yang kedua ada alasan pemaaf. Nah, apa saja yang menjadi alasan pemaaf di dalam menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang sudah dilakukan oleh seseorang. Nah, tadi saya katakan bahwa dalam hukum pidana itu ada tiga yang mesti kita perhatikan. Pertama adalah perbuatan pidana, yang kedua pertanggungjawaban pidana, yang ketiga adalah sanksi pidana. Ini empat, tapi sebenarnya ada tiga ya. Jadi setelah ada alasan pembenar yang pertama untuk menyebabkan hapusnya pidana atau menjadi landasan hapusnya pertanggungjawaban pidana, yang kedua ada alasan pemaaf. Kenapa seseorang itu dilakukan tidak dimintai pertanggungjawaban pidana? Karena ada alasan pemaaf di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri atau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Apa saja nanti yang menjadi alasan-alasan pemaaf? Apakah semua orang yang melakukan perbuatan pidana itu memiliki alasan pemaaf, atau apakah maafnya ini sama dengan maaf-maafan yang terjadi di Lebaran misalnya, minal aidin wal faizin? Apakah alasan pemaaf yang dimaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sama dengan maaf-maafan ketika berlebaran atau berhari raya? Nah, nanti akan saya jelaskan kepada sobat-sobat sekalian apa saja yang termasuk kategori alasan pemaaf atau yang disebut juga dengan istilah subjektif atau alasan subjektif dari sisi pelakunya. Apakah keadaan orang itu yang menjadi alasan pemaaf atau waktu melakukan perbuatan itu yang menjadi alasan pemaaf ya. Maka sobat-sobat sekalian tetap stay tune atau tetap standby di akun YouTube Busri Putra Dodi, karena banyak edukasi-edukasi yang akan saya sampaikan kepada sobat-sobat sekalian. Dan jika menurut sobat-sobat sekalian apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya di dalam akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian, sehingga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan kepada sobat-sobat sekalian, sobat menjadi orang yang menyebarkan manfaat kepada orang lain. Demikian sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam menjalankan segala bentuk aktivitas kita.
Tetap ikuti dan nantikan sharing-sharing yang akan saya sampaikan berikutnya, khususnya tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menyebabkan hapusnya pertanggungjawaban pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.